Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah intermediary business management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah intermediary business management, kuliah ke-8, intermediary business di bidang manajemen umum, general affair. General affair, kebutuhan setiap perusahaan akan berbeda-beda dan bergantung pada jenis perusahaannya. Tugas general affair yang paling utama adalah senantiasa memenuhi kebutuhan tersebut. Tugas penting ini harus dijalankan dengan baik jika setiap operasional perusahaan ingin berjalan dengan lancar. Pengertian General Affair. Divisi General Affair atau GE merupakan salah satu divisi yang bergerak di bawah divisi umum. Banyak perusahaan yang menggabungkan antara GE dengan staf atau divisi HRD. Hal itu karena tugas dan fungsinya memang tidak terlalu jauh berbeda. Selain dengan HRD, keterkaitan GE dengan divisi lain, contohnya purchasing, sangat erat karena tugasnya untuk membeli beberapa keperluan dan kebutuhan. Memastikan bahwa setiap kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan dan divisi lain selalu terpenuhi. Biasanya ada kebutuhan rutin yang harus dibeli oleh GE atau beberapa kebutuhan tidak terduga. Beberapa mungkin menjadi bagian dari perawatan dan peremajaan tertentu. Banyak pekerjaan yang termasuk dalam dunia general affair diantaranya adalah asset management, building maintenance, insurance, cleaning service, dan sebagainya. Keberadaan GE, General Affair. Pada setiap perusahaan, keberadaan GE dan lingkup ruang kerjanya tergantung dari besarnya organisasi dan kompleksitas pekerjaan. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab GE pada setiap perusahaan tidaklah sama. Di beberapa perusahaan, lingkup bidang pekerjaan GE ada yang dilakukan oleh pihak ketiga atau di-outsourcingkan. Meskipun begitu, umumnya tetap melekat pada koordinasi dan tanggung jawab GE. Namun ada juga yang pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan oleh pihak internal. Penggunaan outsourcing dilakukan sebagai langkah efektif yang memungkinkan GE dapat lebih fokus untuk pekerjaan lainnya. Pengelolaan yang dilakukan internal juga memiliki pertimbangan tingkat efisiensi biaya jangka pendek yang lebih rendah dan bentuk koordinasi yang lebih baik. Namun hal terpenting dari semua lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah tercapainya tujuan organisasi dan dapat berjalan semua fungsi GE secara optimal. Pengawasan dan evaluasi yang baik dan terus-menerus akan membuat lingkup pekerjaan
menjadi lebih berkualitas. Lingkup kerja General Affair. Lingkup kerja GE di beberapa perusahaan umumnya adalah 1. Maintenance and housekeeping atau general service, yaitu meliputi pekerjaan cleaning service, office boy, kurir, driver atau pengemudi, dan landscape. 2. Building maintenance and infrastructure, yaitu termasuk perawatan bangunan dan isinya serta perizinan hingga pembangunan infrastruktur baru. Ketiga, sistem keamanan atau security system, termasuk manajemen sistem pengamanan dan keselamatan seperti parkir atau pengamanan tamu dan karyawan. Yang keempat, general purchasing. Dalam hal ini proses pembelian yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan, biasanya di luar pembelian barang-barang produksi. Kelima, inventory asset atau asset management, yaitu berperan sebagai penyimpan, pemelihara, dan pencatat aset yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, customer service atau resepsionis, yaitu pelayanan terdepan yang mewakili wajah perusahaan dalam melayani tamu atau customer perusahaan. Ketujuh, fasilitas service, yaitu pengelolaan mes, kantin, laundry, dan beberapa fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. Kompetensi untuk seorang GE. Dengan kompleksitas dan dinamika lingkup pekerjaan GE di setiap perusahaan, hampir tidak ada latar belakang pendidikan yang dapat mewakili jabatan GE. Customer adalah bagian utama dari pekerjaan General Affair, sehingga perlu mengutamakan pentingnya memberikan pelayanan customer dengan berbagai cara. General Affair bukan hanya mengerjakan hal yang rutin seperti perbaikan atau maintenance dan servis saja, melainkan GE adalah satu unit organisasi yang penting yang harus dipimpin oleh seorang visioner yang mampu menyusun strategic plan yang jelas dengan melakukan analisa SWOT guna menyusun visi dan misinya. Era peralatan kerja sebagai aset perusahaan. Di era peralatan kerja dan fasilitas kerja menjadi aset perusahaan, bidang kerja manajemen umum menjadi kegiatan kerja yang super sibuk. Dalam hal peralatan kerja, manajemen umum melakukan pengadaan, melakukan pemeliharaan, dan memonitor anggaran inventarisnya. Dalam hal fasilitas kerja, pengadaan kertas, penyediaan fotokopi, dan berbagai kegiatan umum lainnya menjadi tanggung jawab GE. Disrupsi di General Affair. Sejalan dengan fasilitas manajemen yang sedang menghadapi transformasi multidimensi, selain transformasi nama sebelumnya dikenal sebagai GE atau fasilitas kantor menjadi manajemen facility, juga bertransformasi model pengelolaan menjadi value based facility management yang lebih strategis serta bertransformasi
dari cara kerja yang konvensional menjadi digital. General Affair dan Manajemen Facility. Di tengah perkembangan dunia yang sangat pesat serta kebutuhan operasional perusahaan yang semakin beragam dan meningkat, maka General Affair juga perlu inovasi dalam cara memenuhi kebutuhan perusahaan. Penggunaan teknologi menjadi sebuah keharusan di kala kerumitan area operasi dan eksplorasi juga semakin menantang. Berbagai perusahaan membutuhkan sebuah transformasi tidak hanya di kegiatan inti tapi juga di kegiatan penunjangnya, tidak terkecuali dalam fasilitas manajemen. Era perkantoran modern. Di era perkantoran modern, semua peralatan kerja tidak menjadi aset perusahaan, melainkan manajemen umum mengelolanya dengan menyewa dari perusahaan-perusahaan penyedia peralatan kerja. Meja kursi kerja, meja kursi tamu, komputer, dan peralatan lainnya disewa sehingga kesemuanya itu tidak menjadi aset tetapi langsung menjadi biaya umum. Pengelolaan aset untuk inventaris lama-kelamaan lenyap dan yang ada adalah tanggung jawab pembebanan biaya umum. Era digitalisasi. Di era digitalisasi, sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Kerangka kerja ini diilustrasikan dalam gambar pada slide berikutnya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Dari kegiatan operasional sampai kepada kegiatan strategik, dari level terendah sampai level eksekutif tertinggi, terfasilitasi oleh sistem informasi di semua bidang manajemen, marketing, manufacturing, financing, dan general affair. Pergeseran administratif ke manajerial. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Contohnya, mereka dapat menggunakan pengolah kata, email, fax, dan penanggalan elektronik. Otomatisasi kantor, office automation, meliputi seluruh sistem elektronik, formal maupun informal, yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Gambar pada slide berikut ini adalah suatu model office automation yang menunjukkan bagaimana para pemecah masalah menggunakan aplikasi berbasis komputer dan berbasis non-komputer. Keunggulan dari office automation adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan
untuk saling berkomunikasi satu sama lainnya. Di bawah ini adalah proses kerja komputer. Input, proses, output. Selanjutnya disimpan dan menjadi database. Akhirnya dipergunakan oleh berbagai fungsi manajemen dalam berbagai aplikasi untuk pengambilan keputusan. Sementara di atasnya adalah pengambilan keputusan non-computer based. Kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Telecommuting. Istilah telecommuting diperkenalkan karena sepertinya merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan terbesar telecommuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasikan. Hoteling. Fokus telecommuting pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah. Telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Konsep ini diberi nama hoteling, dan ide di baliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keunggulan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruang yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Keuntungan kantor maya. Kantor maya mampu mengatasi kendala-kendala fisik dari suatu tempat kerja dengan peranti elektronik, sehingga memungkinkan diperolehnya beberapa potensi keuntungan nyata, antara lain: 1. Biaya fasilitas yang lebih rendah, karena beberapa orang karyawan bekerja di tempat lain. Perusahaan tidak membutuhkan kapasitas kantor yang sebesar dahulu, sehingga memungkinkan turunnya biaya untuk sewa dan perluasan kantor. Biaya peralatan yang lebih rendah sebagai ganti dari memberikan seperangkat peralatan kantor kepada setiap orang. Para karyawan dapat saling berbagi peralatan seperti para partisipan di dalam suatu jaringan area lokal berbagi sumber daya komputasi. Berkurangnya penghentian pekerjaan ketika hujan salju, banjir, badai, dan semacamnya menjadikan karyawan tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat kerja fisik. Aktivitas perusahaan tidak langsung terhenti dengan pekerjaan melalui kantor maya.
kontribusi sosial, kantor maya memungkinkan perusahaan mempekerjakan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki peluang untuk bekerja. Orang-orang dengan cacat tubuh, manula, dan para orang tua dengan anak-anak masih kecil dapat bekerja di rumah. Oleh karena itu, kantor maya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspresikan rasa sosial. Kerugian kantor maya: ketika perusahaan berkomitmen untuk menjalankan strategi kantor maya, maka perusahaan akan melakukannya dan beberapa dampak negatif akan dapat terjadi. 1. Moral yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan moral karyawan yang rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan atau sesama rekan kerja. Kekhawatiran akan risiko keamanan, keamanan data, dan informasi lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Organisasi kantor maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Dampak sosial organisasi maya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama diidentifikasikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang untuk dihuni. Demikian kuliah kita yang ke-9 pada hari ini untuk mata kuliah Intermediary Business Management. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih.